Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Pada kesempatan hari ini kita masih berada di tempat budidaya ikan gabus yang ada di Desa Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Dan kesempatan hari ini pula saya masih ingin menyapa pemirsa dan teman-teman sahabat Dunia Ikan Gabus. Kita masih berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di chat di 0816658779 ya. Bagi teman-teman pemirsa yang mau tanya-tanya silahkan. Ya, bisa mungkin Pak Suwandi akan menjawab semua pertanyaan yang masuk terkait dengan masalah budidaya ikan gabus. Ya, jangan sungkan ya. Tentunya apa yang saya jawab itu berdasarkan pengalaman saya sampai hari ini dalam menggeluti usaha budidaya ikan gabus ya. Nah, sebelumnya saya juga ingin menyampaikan kepada mitra-mitra pembenihan ya. Ada satu poin sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mitra maupun dari yang di luar mitra. Ada satu informasi yang ingin saya sampaikan kepada mitra pembenihan terkait dengan adanya perubahan setoran ikan ke kami. Jadi dulunya setoran bibitnya itu ukurannya 34 ya, umur 1 bulan dengan pakan pelet PF 800 ya. Untuk sekarang ini untuk mitra-mitra pembenihan yang mendaftarkan kemitraan sejak Januari 2021 sampai hari ini, itu setoran benihnya berubah, tidak lagi ukuran 34, kemudian setoran yang sekarang ini menjadi ukuran bibit 67 dengan pakan menggunakan pelet PF 1000 ya. Jadi informasi ini disampaikan kepada semua mitra pembenihan yang sudah mendaftar kemitraan sejak Januari 2021. Ya, tentunya dengan setoran bibit ukuran 67, pakan pelet PF 1000, kemudian harganya tentunya juga sudah berbeda. Harganya juga dinaikkan harga setorannya. Nah, informasi ini kita sampaikan kepada semua mitra pembenihan terkait dengan analisa kami ya. Perusahaan menganalisa kepada mitra-mitra pembesaran dan juga masukan-masukan dari mitra-mitra yang bergerak di bidang pembesaran. Jadi kalau yang mitra pembenihan itu kan misalkan 1 bulan udah jadi bibit kan store selesai, udah gajian bayaran. Resiko dari mitra pembenihan itu tidak terlalu besar. Kemudian mitra pembesaran mereka jarak panennya waktunya kan lama. Ya, bisa sampai 7 bulan, 8 bulan atau mungkin bahkan 1 tahun. Nah, dengan adanya setoran bibit yang naik ini, dengan ukuran naik, dengan harga naik, dengan pakan yang juga ukurannya lebih besar, ini kita mengharapkan agar dari mitra pembesaran itu tidak banyak mengalami kerugian saat benih dikirim ataupun saat mereka melakukan pembesaran, terutama di 2 bulan pertama. Ya, jadi kalau mitra pembesaran itu kan mereka bibit dikirim, kadang ada ya memang faktor yang kita tidak tahu juga ya, biasanya faktor dari bibit, misalkan bibitnya perjalanan jauh itu tetap akan ada dampaknya, ada efeknya juga. Dimana pada saat bibit itu masih kecil, kemudian perjalanan cukup jauh, memakan waktu yang lebih lama, itu juga sangat bisa beresiko. Nah, biar tidak terjadi kerugian dari mitra pembesaran, baru tebar 2 minggu, 1 minggu, ya terutama di 1 minggu pertama itu ada resiko kematian. Kemudian baik mati yang sedikit maupun mati yang massal gitu kan. Nah, ini dengan harapan begitu bibitnya itu ukuran setorannya lebih besar, pakannya juga sudah, butiran peletnya sudah besar, meminimalisir resiko kematian yang dialami oleh para mitra pembesaran. Makanya kami juga selaku pengepul juga tidak terlalu banyak melakukan pergantian ya. Karena analisa 1 tahun terakhir ini, kami selaku pengepul benih itu mengganti benih di mitra itu nilainya tidak sedikit ya. Nilainya ratusan juta. Ya, contoh misalkan mitra baru dikirim 10.000. Baru datang 2 hari, besok sudah mati. Ya kan? Ya, terlepas dari mereka sudah mengikuti arahan-arahan dari kami, baik kolam, kemudian kondisi kolam ya, itu sudah mereka ikuti ya, rata-rata mitra pembesaran itu ya. Ada yang datang mati
separuh, ya mati 1.000, mati 2.000. Ada yang tebar 50.000 mati semua. Padahal baru datang, gitu kan. Nah, di situ kita hanya ingin meminimalisir ya bahwa kadang dampak perjalanan yang jauh itu, walaupun memang saat datang tidak mati ya. Saat datang di situ tuh nggak ada yang mati saat di kolam. Gitu. Setelah masuk di kolam sehari 2 hari bisa terjadi resiko kematian, bahkan fatal sekali. Nah, dengan adanya kebijakan perusahaan seperti ini, kami hanya berharap tidak ada yang dirugikan. Ya, mitra pembesaran tidak merugi, kami selaku pengepul benih juga tidak merugi. Ya, kalau ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada kematian, otomatis kan kami selaku pengepul itu bisa berjalan, memenuhi kewajiban kami membeli hasil panen maupun hasil dari pembibitan dari mitra pembenihan. Jadi harapan kami kepada semua mitra pembenihan, mohon bisa mengerti. Ya, mohon bisa mengerti. Kenapa? Bisnis ini bisa berjalan kalau yang pembenihan itu tidak merugi, pengepul tidak merugi, kemudian yang pembesaran juga tidak mengalami resiko yang besar. Ini bisa seiring sejalan sehingga semua saling berkaitan. Ya, contoh misalkan, kalau misalkan si A menjadi mitra pembenihan, setor bibit ke kami 50.000 atau 100.000 misalnya. Di tempat kami ditampung 2 hari, mati semua. Ya kan, 100.000 kami sudah mengeluarkan uang 50 juta. Mati semua 2 hari. Ini kami nggak akan pernah komplain kepada mitra pembenihan. Ya kan, mitra pembenihan sudah kita bayar ya sudah. Dia bisa berlenggang kangkung kan. Nah, kami yang menanggung resikonya. Kemudian apa? Dampaknya adalah kita nggak bisa suplai ke mitra pembesaran. Ya, tidak bisa berputar. Kemudian contoh lagi, mitra pembenihan setor ke kami, bibit ukuran 34. Perjalanan dari ujung Jawa Timur saja sampai sini. Sampai sini sudah bagus ya, diterima bagus. Besok pagi mulai mati. Ya, misalkan contoh 30.000, 50.000 ekor, mati semua. Kami sudah membayar lunas, karena kami nggak pernah ngutang bibit. Ya otomatis kan apa? Berhenti di kami sebagai selaku pengepul. Nah makanya kalau ini berjalan terus-menerus, kembali lagi mitra pembenihan akan yang kena dampaknya. Gimana? Kami juga repot untuk membeli kepada mitra pembenihan lagi. Karena apa? Resiko terbesar ada pada kami. Tetapi hal lain halnya pada saat benih itu diberikan ukuran yang lebih besar, sehingga perjalanan dari ujung Jawa Timur sampai sini itu ikannya aman-aman saja. Ya aman dalam arti masuk kolam pertama, hari kedua, ketiga ya tetap aman. Ikan tidak mabuk, ya ikan tidak terlalu capek dalam perjalanan. Ya, ini yang ingin saya sampaikan kepada semua mitra pembenihan agar bisa dimengerti. Ya, bagi teman-teman yang menjadi mitra pembenihan kemarin ada beberapa yang tidak mau ya berkeberatan dengan keputusan perusahaan. Ya mungkin cara lain adalah berhenti menjadi mitra pembenihan atau putus kontrak dengan kami dalam hal pembenihan. Kenapa? Keputusan yang perusahaan ambil ini adalah keputusan yang baik. Ya, kenapa harus keberatan? Ya kan? Wong dari mitra pembenihan itu dengan harga bibit misalkan taruhlah dengan harga sampai suatu saat misalkan ya, kalaupun itu nggak mungkin, harga masih di bawah 400, 300 itu pun masih untung lah istilahnya. Jadi nggak ada yang dirugikan selama bibit itu hidup. Ya, walaupun bibitnya harganya 1.000, 2.000 atau berapa, tapi kalau mati ya kita yang merugi. Kan gitu. Jadi saya harapkan mitra-mitra pembenihan ini bisa memahami. Karena di sini kita tidak berjalan sendiri. Kita punya mitra yang pembesaran juga, yang mereka juga berharap mendapatkan keuntungan. Bukan mendapatkan sesuatu yang merugikan. Ya, jadi bibit disetorkan hidup, kami selaku pengepul, kemudian didistribusikan ke mitra juga dalam kondisi baik, pembesaran berjalan dengan baik, ya otomatis kan semua bisa berputar. Ya harapan kami seperti itu. Jadi pada mitra-mitra pembenihan terutama itu bisa memahami.
Kepada mitra-mitra pembesaran, pembibitan bisa memahami apa yang ingin saya sampaikan di sini kepada semuanya. Jadi bagi mitra-mitra yang sudah setor, sebelum ini kok udah store banyak, sudah mendapatkan hasil, ya alhamdulillah saya ikut bersenang hati juga. Tapi ke depan kami harapkan semuanya mengerti juga. Karena ini hanya masalah umur saja. Kalau kemarin store 1 bulan, sekarang store ukuran umur 2 bulan. Toh harganya juga tidak sama, harganya kita naikkan. Ya. Oke, itu saja harapan kami kepada semua mitra pembenihan. Dan kami juga berharap dari sistem yang sudah kita bangun ini kepada semua mitra tidak ada yang dirugikan. Yang pembibitan juga untung, yang pengepul juga untung, ya, yang pembesaran juga untung, kan, yang melakukan pengolahan juga untung. Semuanya mendapatkan keuntungan, tidak ada yang dirugikan dalam sistem kemitraan pembenihan maupun pembesaran pengolahan ikan gabus ini. Ya, sukses untuk semuanya. Ikuti terus channel Dunia Ikan Gabus. Kita tetap masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar ikan gabus di channel berikutnya. Dan tetap semangat. Ikan gabus layak untuk diperjuangkan. Ikan gabus adalah ikan yang memang sangat istimewa. Ikannya bisa untuk konsumsi, juga bisa untuk obat. Sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.